Halo, salam sehat untuk semuanya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membawakan presentasi InTouch ya. Oke, apa itu InTouch? InTouch itu adalah software HMI yang gunanya untuk monitor dan kontrol peralatan seperti PLC dan controller lainnya. Dan juga di dalam InTouch ada real time proses yang bisa kita lihat ya. Ada juga alarm, ada juga trennya juga. Dan juga Intas ini tidak di lock untuk satu device saja atau satu brand aja ya, karena Intas itu sudah support multiple protokol. Jadi protokol di support sudah banyak ya. Dan juga ada data logging dan juga ada library di gambar ya. Dan juga mempunyai fungsi mobile access, yang artinya mobile access itu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Dan juga untuk reportnya bisa menggunakan SSRS, Dream Report, atau juga Historian. Next, berikutnya. Sekarang kita analogikan InTouch itu dengan misalnya gambar mata ya. Mata ya. Nah, itu mata menggambarkan, kita analogikan dengan visual dan juga ada kontrol. Ya. Dan juga dari sini apa yang kita visual dan kita kontrol, yaitu adalah PLC atau device atau controller yang Bapak punya ya. Bisa kita analogikan seperti ini. Jadi memvisualisasikan dan mengkontrol device yang ada. Oke. Dulu ya. Ini adalah beberapa equipment atau device yang disupport oleh Wonderware. Yang pertama PLC ya. Juga ada DCS ya. Atau controller lain seperti AC, genset, power meter, UPS dan lain-lain, selama protokolnya bisa disupport. Dan next. Nah, ini adalah contoh dari sampel gambar dari InTouch ya, yang bisa dilihat di sini. Nanti gambarnya di sini bisa kita lihat. Di sini ada nilai ya, ada nilai yang kita bisa lihat, kita pantau secara real time ya. Di atas juga ada nilai secara real time-nya, juga ada alarmnya, ada trendingnya juga ya, ada trendingnya ya, ada security-nya juga ada ya. Bisa kita, security gunanya untuk kita memberi privilege ya. Misalnya ada orang tersebut, operator yang mana dia bisa melakukan kontrol terhadap parameter yang mana ya. Jadi ini adalah gambaran ya dari sebuah tangki ya, ada pumpnya juga, ada valve-nya juga ya. Jadi gambar ini tidak terpaku harus gambar seperti ini. Gambar dalam InTouch itu bisa di custom ya, jadi bisa di custom sesuai dengan gambarnya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Oke, sekarang general diagramnya. Misalnya dari sini misalnya ada juga contoh, misalnya gambar sebuah komputer ya, mau dikonekkan ke dalam PLC ya, bisa menggunakan serial ya, atau ada bus khusus ya, ada port, ada card khusus, atau juga menggunakan Ethernet. Juga bisa menggunakan konek ke PC, juga ada juga yang menggunakan serial. Itu yang sudah lama ya, yang sudah lama menggunakan serial. Atau juga ada juga yang menggunakan dari komputer konek ke PLC menggunakan ada card khusus ya. Ada Modbus Plus, itu card khusus gitu ya. Itu dulu suka ada yang seperti ini. Sekarang mungkin sudah agak jarang. Nah, yang terbaru adalah seperti ini. Jadi yang terbaru itu ada komputer, ada switch, ada ada
ada multiple PLC ya, berarti ya ada multiple PLC dengan switch. Jadi ini dengan arsitektur seperti ini juga memungkinkan. Nah, ini adalah beberapa brand yang disupport oleh Wonderware ya. Ada Omron, ada Siemens, ada GE, Mitsubishi, AB ya, Allen Bradley, dan Schneider. Tapi di luar dari brand ini pun dia itu ada open protocol. Selama protokolnya support, itu bisa dipakai di Wonderware InTouch. InTouch itu tidak di lock untuk brand tertentu atau protokol tertentu. Nah, sekarang kita bahas tentang protokol. Di Omron ada protokol namanya Hoslink. Di Siemens ada protokol namanya Simatic. Di Schneider ada protokol bernama Modbus atau Modbus Plus. Di Mitsubishi ada yang namanya Melsec ya. Lalu berikutnya di Allen Bradley ada protokol CIP, CTP, dan lain-lain. Setiap brand ini mempunyai protokol yang berbeda-beda. Protokol itu bisa kita analogikan sebagai bahasa ya, bahasa komunikasi ya. Misalnya Omron itu berbicara dengan bahasa Hoslink. Siemens itu berbicara dengan bahasa Simatic. Schneider Electric device dari Schneider itu berbicara dengan bahasa Modbus. Jadi bisa kita analogikan protokol itu seperti bahasa komunikasinya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengkonek banyak brand PLC ke InTouch? Ya, oke. Untuk misalnya kita contohkan ya, di sini ada PC ya. Kita kalau mau connect ke Allen Bradley punya device ya, kita berkomunikasi menggunakan Allen Bradley punya protokol. Kalau Omron yang menggunakan protokolnya Omron, kalau Siemens yang menggunakan protokolnya Siemens. Jadi masing-masing mempunyai protokolnya masing-masing. Nah, analoginya untuk dari InTouch ke PLC itu lo anggap seperti kita mengkonekkan PC ke printer ya. Biasanya kalau untuk mengkonekkan ke printer kita butuhnya apa aja ya? Kita butuhnya kabel dulu yang pertama ya, kabel pasti ada kabel USB-nya ya, dan ya, ada koneksi kabel USB, dan juga kita install drivernya. Ya, jadi ada dua hal ya kalau untuk kita connect ke printer. Begitu juga dengan Wonderware sama ya. Ya, jadi ini tadi sudah saya jelaskan, ada kabel, ada driver. Nah, bagaimana dengan di InTouch? Di Wonderware InTouch ya juga sama. Yang kita install itu adalah yang pertama InTouch ya. Yang kedua adalah IO server atau DA server. Ini adalah driver. Ini adalah nama driver ya. IO server atau DA server itu adalah nama driver ya, atau OI server. Ada lagi yang baru bernama OI server. Itu yang baru. Jadi artinya yang pertama kita install adalah Wonderware InTouch sendiri, lalu kedua kita install drivernya. Sudah sampai sini. Jadi driver kita pilih. Kita bisa pilih driver yang mau kita install itu untuk komunikasi dengan apa, protokolnya Siemens, protokol Omron, ataupun protokol Schneider. Oke, berikutnya kita bahas tentang protokol InTouch sendiri. Di InTouch itu protokol yang dipakai ada dua, DDE dan SweetLink. Jadi ini adalah protokol kepunyaan InTouch sendiri. Nah, ini kita ada simulasi ya, bagaimana InTouch itu bisa connect ke PLC misalnya. Ini seperti ini. Jadi dari PLC ya, dari PLC yang bawah nih, di level bawah dulu kita lihat dari PLC, dia keluar menggunakan bahasa PLC, masuk ke IO server atau drivernya ya. IO server ini kita sebut driver ya, kita sebut driver komunikasinya. Lalu dari driver komunikasinya itu ditranslasikan lagi ke InTouch menggunakan bahasa DDE SweetLink. Ya, jadi seperti itu, karena InTouch itu bisa terimanya DDE SweetLink ya.
dan misalnya di PLC-nya misal kita anggap Omron, misalnya kita anggap aja Omron. Nah, ini menggunakan nanti di sininya bagian sininya dia menggunakan protokol Omron masuk ke driver, dari driver sebagai anggapnya sebagai translatornya lah ya, sebagai penghubungnya. Nah, setelah itu baru masuk dia diubah menjadi protokol DD Sweet Link. Habis itu baru setelah itu baru kita ke InTouch. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak menggunakan driver bawaan dari Wonderware, dari InTouch? Nah, kita juga bisa pakai yang third party ya, pihak ketiga. Misalnya contohnya yang di luar ada Kepware, ada Takebisi, ada Top Server, dan lain-lain. Contohnya di sini kita menggunakan Kepware ya. Nah, ini dari PLC ya, dia masuk ke Kepware dulu ya. Nanti dari Kepware ya, Kepware baru masuk ke komponen di InTouch namanya FS Gateway. Dari FS Gateway baru masuk ke InTouch. Ini memungkinkan juga. Jadi artinya kalau kita tidak mau menggunakan driver bawaan dari Wonderware, dari Aveva InTouch, itu kita bisa menggunakan driver pihak ketiga yang dijual di luar. Nah, ini sebagai instalasi misalnya ya dari PC. Misalnya mesinnya device Omron, ya kita install InTouch sama driver for Omron. Terus lalu misalnya Allen Bradley, ya berarti kita install InTouch sama driver buat Allen Bradley. Oke, yang terakhir adalah licensing. Licensing ini terdiri dari empat macam. Development license, runtime with I/O license, runtime without I/O, read only. Untuk license development ya, ini yang paling atas adalah yang paling lengkap, bisa modifikasi, bisa membuat aplikasi baru, dan juga bisa menjalankan aplikasi, bisa run application ya, dan juga udah termasuk bundle dengan drivernya. Oke, ini development license itu yang paling lengkap ya, bisa create ya, bisa bikin ya, dan juga bisa membuat memodifikasi, dan juga udah dapat drivernya. Yang kedua adalah runtime with I/O license, artinya runtime with driver. Jadi artinya dia tidak bisa meng-create aplikasi baru, tidak bisa modifikasi, tapi hanya bisa menjalankan aplikasi aja. Dan ini sudah termasuk drivernya. Karena runtime with I/O license, karena with driver. Nah, yang ketiga adalah runtime without I/O license ya. Ini hanya juga sama dengan runtime yang di atas ya, hanya bisa untuk menjalankan aplikasi, tidak bisa untuk develop ya, tapi dia tidak include dengan drivernya. Artinya kalau kenapa harus pilih yang ini ya, kalau misalnya Bapak punya driver pihak ketiga yang sudah punya, Bapak nggak perlu lagi belinya yang with I/O license, karena Bapak sudah punya, jadi sebelumnya sudah punya gitu, jadi Bapak tinggal belinya yang ketiga, runtime without I/O. Yang terakhir adalah read only. Read only ini ya hanya bisa read aja. Ini biasa dipakai untuk kebutuhan manajer yang dia nggak bisa kotak-katik apa-apa, nggak bisa ngeklik apa-apa, dan dia belinya lah secara read only aja. Jadi read only cuma hanya bisa melihat saja. Oke. Ini adalah 4 macam license Aveva ini. Oke, kalau gitu saya sudahi untuk presentasi kali ini. Terima kasih.